Hamparan tatak sebagai kuliner tradisional khas kota Samarinda kian berkurang. Untuk penyelamatan dan pelestariannya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia pada 10 Oktober 2025 telah menetapkan Amparan Tatak sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Guna menyebarluaskan pengetahuan tentang Amparan Tatak kepada publik, Komunitas Sumbu Tengah berkolaborasi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dan Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menggelar diskusi interaktif dan mukbang atau makan bersama Amparan Tatak di ruang Mancong lantai 2 Hotel Mesra Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 18 November 2025. Founder Sumbu Tengah Rusdianto memandu forum bersama 9 pembicara dari generasi X, generasi Y, hingga Z, yaitu Ketua Forum CSR Kalimantan Timur, Yusantri Ananda, Ketua PPJI Kalimantan Timur, Fitriana Zoil Kifli, food vlogger Rifki Al-Faris, food vlogger Alia Ramadhani, food vlogger Dia Sinta Emilia, konten kreator Intan Nabila, sejawarawan publik Muhammad Syarif, dan maestro Amparan Tatak Khairunisa alias Ica yang mewakili Mas Kota. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri memulai acara dengan bernostalgia seputar pengalaman kuliner tradisional di Samarinda. Yusan Triananda yang CEO Hotel Mesra berpendapat, mengingat Amparan Tatak dari jenis kue basah yang harus selalu fresh, kue ini disajikan di hotel melalui sistem kerjasama dengan UMKM pembuat Amparan Tatak. Cara yang lain dalam mengenalkan Amparan Tatak kepada generasi muda disampaikan oleh Fitriana yang juga seorang chef. Menurutnya, di hari terakhir sekolah, tiap pekan ada peluang Amparan Tatak disajikan sebagai menu makan bergizi gratis (MBG). Tentu saja proses pemasakan dan tempat masaknya harus menunggu pada standar yang berlaku, kata Perkumpulan Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kalimantan Timur PPJI tersebut. Sementara Rifki Alfaris yang mengelola media sosial Abis Ditelan mengaku sebagai orang yang tidak menyukai hamparan makanan benyek seperti bubur, awalnya ia skeptis dengan Amparan Tatak. Pertama kali melihat Amparan Tatak, tadinya ia berpikir teksturnya akan benyek. Namun ketika ia mencicipinya, dari atas santannya terasa gurih. Terus masuk ke bawah nggak terlalu manis, di mulut terasa balance. Kemudian ada pisang dengan aroma yang beda, yaitu pisang talas, kata Rifki. Gen Z Rifki yang belum lama tinggal di Samarinda itu menambahkan, dengan rasanya yang lumer, Amparan Tatak layak masuk restoran atau coffee shop. Amparan Tatak cocok banget disantap bareng kopi atau teh. Pengalaman unik dengan Amparan Tatak diungkapkan juga oleh Alia Ramadhani, Gen Z pengelola media sosial Jadi memang dia Acil makan Samarinda. di lokasi tempat pembuatan kuliner tersebut. Saya kasih info bahwa sekitar 2 manusia itu dipengaruhi dari apa yang dia dapatkan dari orang lain. Misalnya si orang lain ini cerita, kamu harus coba ini sejarahnya kayak gini, unik loh gitu. Karena Gen Z itu kan suka yang unik ya, suka banget hal-hal yang unik gitu. Itu meneliti kuliner apa yang enak, dia bukan di endorse, dia memang murni mencari makanan yang enak, dia murni pure mereview kalau memang enak, dibilang enak, kalau enggak yang dia akan mereview. Dia datang ke Sambar Seberang, datang ke Haja Mas Kota, ada pokoknya dia datang untuk mencicip Amparan Tatak dan kue basahnya. Jadi memang pentingnya Amparan Tatak ini bagi pelestarian sebagai warisan budaya nasional bukan hanya sekedar bisa membagikan ekonomi produsennya. Kan saya aslinya bukan orang Samarinda, jadi tahu kayak kuliner di Samarinda itu ada Amparan Tatak. Terus cara pembuatannya juga tadi ada disebutin. Itu juga butuh proses yang lama. Terus apa lagi ya? Apa ya? Hah? Suka. Terus biasanya kalau makan belinya di mana? Baru pertama kali coba tadi. Iya, karena iya.
asli Bontang. Iya. Menarik gitu. Iya, lumayan. Enak. Harapannya pada kuliner Amparan Tatak? Mungkin semoga Amparan Tatak tuh bisa dikenal lebih banyak orang, bukan di Samarinda aja, tapi bisa di luar Samarinda, di luar Kalimantan juga. Itu aja. Kantornya itu ada di Gumul Samarinda. Dengan adanya diskusi ini kan terungkap juga menilai Bu ya sebagai warisan tak benda Amparan Tatak. Pendapatnya tentang diskusi ini Bu? Diskusi ini sangat baik ya. Berarti kan kita sudah tahu nih, yang tadinya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu ini. Permasalahannya pun jadi tahu. Sebenarnya kalau semacam mau bertahan seperti itu, ada juga pola yang disampaikan oleh Pak Yusan tadi, bahwa kita membangun satu lokasi, memang itu khas makanan-makanan daerah aja. Dan itu kekhasannya itu memang tradisional itu harus dijaga. Jangan seperti kayak boleh di hotel, tetapi dibangun memang tempatnya itu seperti kayak daun, terus itu semacam masih bambu, duduknya masih di kayu, terus orang jualnya banyak, terus bukan masalah Amparan Tatak aja, orang jual yang lain-lain, tetapi harus berinovasi juga. Yang datang juga bukan ya orang-orang tua, akan tetapi juga kalangan milenial boleh, Gen Z boleh, apa boleh, cuman tadi penyajiannya memang harus dianukan. Platingnya harus baik. Bagaimana orang mau makan. Sekarang ini kan plating itu kan memang kemasan itu memang mempengaruhi. Di media sosialisasi kepada publik, itu yang kami harapkan dari acara seperti ini yang melibatkan banyak pihak, dari lintas generasi kan tadi, ada dari pihak generasi gen lama, kemudian ada gen milenial, kemudian ada Gen Z yang kebetulan menjadi konten kreator. Begitu. Dunia pendidikan, misalnya dengan sosialisasi atau edukasi ke sekolah-sekolah, itu bisa dilakukan. Ini memang sudah komitmen kewajiban, karena ada warning nih. Kalau dulu-dulu nggak ada warningnya, sekarang ada warning dari Kementerian Kebudayaan. Kalau dipantau secara berkala, setelah ditetapkan tidak ada kegiatan, itu bisa diancam dicabut statusnya. Makanya ketika bukan cuma sekedar selesai di sidang penetapan, harus ada kegiatan seperti ini. Kenapa kegiatan hari ini dilakukan oleh komunitas, berkolaborasi dengan pemerintah, itu bagian dari upaya membantu pemerintah sebenarnya melestarikan. Karena alasan klasik di tahun ini masalah efisiensi, tidak ada budget, pemangkasan daerah, sehingga tidak punya dana cukup besar untuk melakukan kegiatan sosialisasi seperti ini. Jadi kami dari masyarakat yang berinisiatif melakukan event sosialisasi seperti ini dengan melibatkan publik secara luas, tidak sekedar formalitas sih sebenarnya. Bukan, kami nggak ingin juga sosialisasi itu bersifat formalitas, hanya untuk menggugurkan kewajiban atau penyerapan anggaran. Manusia itu dipengaruhi dari apa yang dia dapatkan dari orang lain. Misalnya si orang lain ini cerita, kamu harus coba ini sejarahnya kayak gini, unik loh gitu. Karena Gen Z itu kan suka yang unik ya, suka banget hal-hal yang unik gitu. Sosialisasi kepada publik secara organik, secara natural. Maka kita suguhkan beberapa orang tadi kan mengicipi Amparan Tatak baru pertama kali, jadi dia akan mereview secara jujur, tidak dibuat-buat begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.